Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang hanya karena rahmatnya seorang hamba bisa memasuki surga. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong keluarga Nabi ini, sebenarnya kita berbicara tentang keluarga kita. Kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbincang tentang putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat berapa jumlah putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kayaknya nggak ada hadiahnya sekarang. Biasanya ada hadiahnya. Tapi nggak apa-apa, anak kasih hadiah minuman ana nih spesial ini katanya. Nah, tolong sebutin tuh. 4 putri Rasul dan 3 putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal jamaah. Anak kira nggak perlu diulang lagi lah, udah ini. Siapa nama putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai? Siapa? Fatimah, yang paling kecil. Dan kalau kita ngelihat semua putra putri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di buku catatan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meninggal sebelum Rasulullah. Hanya satu yang Nabi ada di catatannya dia, itu Fatimah. Fatimah ketika ditinggal wafat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia bersabar, dia menerima, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di catatan kebaikan dia. Itu salah satu keutamaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kalthum, Zainab yang paling tua, kemudian Ummu Kalthum, Ruqayyah, dan Fatimah. Adapun putra Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim alaihi salam jami'an. Dan semoga salat itu bersambung untuk ibunda-ibunda kita, untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibu kita semua. Sungguh tidak etis ketika seorang anak tidak tahu sama ibunya. Berapa nama ibunya? Atau siapa nama ibu kita? Ya Allah jamaah, masih ingat? Jangan banyak-banyak lah, 9 aja. Nah, fadhal. Sama ibunya nggak tahu? Ya. Baik. Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, Aisyah. Yang ketiga, Saudah. Kemudian Zainab, Juwairiyah, Maimunah, Zainab lagi, terus Ummu Salamah,
Ummu Habibah, terus ada yang putrinya orang Yahudi. Siapa? Iya, binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha. Mereka adalah ibunda kita, jemaah. Maka sekali-kali kita baca tentang mereka. Kemudian semoga salawat bersambung untuk sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang Allah ridha dengan mereka, yang Allah cinta dengan mereka, yang Allah memberikan kesaksian yang tidak pernah dicabut kembali, bahwasanya Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinah. Allah tahu dengan isi hati mereka. Kalau kita nih orang baik, lahirnya aja yang baik, belum tentu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 2. Ada yang 2, ada yang 3 nih katanya. Ada khilaf di antara para ulama ini. Ada 2, ada 3. Tapi kita lebaran tanggal berapa insya Allah? Tanggal berapa? Alhamdulillah. Jadi lebaran di Indonesia tanggal 10 Zulhijjah. Lebaran kita. Bukan tanggal 4, bukan tanggal 5. Tapi tanggal 10 Zulhijjah, ikut sidang isbat kita mah. Tapi Ustaz, ana mau ikut yang di Mekah Ustaz. Gimana aja? Kan ada khilaf Ustaz. Tapi buat ana usahakan kita mengikuti pemerintah kita. Apabila ada perbedaan pendapat dan 2 pendapat itu memang ada ruang untuk beda, kemudian pemimpin kita memilih salah satu di antara keduanya, selesai. Kalau tidak, kita bisa lebaran 3 kali tiap tahun. Bayangkan, yang di mana Sulawesi lebaran duluan, puasanya duluan, bahkan di beberapa tempat itu ada yang lebarnya harus hari Rebu. Kalau nggak Rebu nggak lebaran mereka. Nah, kalau dibiarkan mereka ini susah. Padahal pemerintah tugasnya untuk mengatur mereka. Maka udahlah, bismillah. Kita bismillah, tema kita hari ini apa? Mungkinkah gitu? Mungkinkah seperti aku masuk surga? Allahu Akbar. Masuk surga itu jamaah gampang-gampang. Mau dibilang gampang, ya mudah jalannya. Udah jelas semuanya. Mau dibilang susah, memang kalau dilihat jalannya tuh kelihatan tuh. Oh ya, surga ke sini lurus, oh sampai situ gitu. Cuma nggak nyampe-nyampe sebagian orang. Berhenti di tengah jalan, belok lagi, balik lagi ke jalan ke surga. Nanti sampai tengah jalan, keluar lagi dari jalan, nggak nyampe-nyampe. Dan harapan kita itu yang penting mati di jalan menuju surga. Yang penting itu. Jangan sampai pas kita keluar dari jalan itu, mati di sana kita. Nggak sampai ke surga. Yang penting kita bagaimana meninggal di atas jalan menuju surga. Masyaallah muslimin, kita tahulah. Kita sering mendengarkan ceramah-ceramah. Tidak sedikit hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sebagian orang yang masuk surga dengan mudahnya. Allah. Bagi seorang pelacur dari Bani Israel, saqat kalban, kasih minum anjing, masuk surga. Kita lihat subhanallah ya, kok gampang banget gitu Ustaz. Ana mau kasih makan tuh semua anjing memesinkan. Nggak seperti itu sebenarnya. Ada hal di balik itu yang sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar memberi minum anjing itu. Itu keikhlasan dia.
Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tatkala menggambarkan bagaimana perempuan ini dengan amalan yang kelihatannya kecil tapi besar di sisi Allah Jalla Jalaluh, dia itu nggak ada orang jemaah. Di padang pasir berbuat baik bukan dengan manusia. Kalau berbuat baik sama antum, insya Allah antum ingat sama dia, masya Allah bisa bilang syukron gitu. Ini anjing nggak bisa bilang syukron dia, nggak bisa. Mau nginget sama teman-temannya, tuh fulan pernah ngasih anak tuh, nggak ada. Anjing yang dikasih. Dia beriman kepada Allah dan dia tahu Allah melihat dia. Nggak ada perasaan ria, perasaan dipuji orang. Siapa yang mau muji? Dan itulah tatkala kita berbuat satu amalan yang tidak ada orang yang tahu, di situ kita meyakini bahwa Sang Pencipta melihat kita. Allah melihat kita. Udah, takut amalanku bakal dicatat sama Allah. Oke, kisah lainnya ketika seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia tanya tentang faraidul Islam. Ya Rasul, apa sih yang Allah wajibkan kepadaku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah syahadatain tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Ya Allah, nggak apa-apa lah. Namanya nggak tahu jamaah. Jangan sinis lah. Nah, barakallahu fiik. Itu manfaatnya ilmu jamaah. Kalau antum yang naruh HP di sini, nggak bener. Tapi kalau orang baru datang, dia udah telat mana mau taruh gitu kan. Tadi ada pengumuman tuh katanya nggak boleh naruh HP di sini. Kalau mau ditaruh di sini, ya urusan sama panitia nantinya. Sampai mana lagi anaknya? Nah, dia tanya, apa kewajiban-kewajibanku? Kata Rasul, salat, kau puasa Ramadan, kau zakat. Alah, khalas, la azidu ala dzalik. Sudah, itu yang akan aku lakukan. Nggak nambah aku lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aflah in shadaq. Dia akan berhasil kalau dia benar yang dia katakan. Dikaitannya dengan kebenaran amalan dia dan kebenaran percakapan dia. Sekarang ini muncul generasi dengan munculnya hadis-hadis yang memberikan kemudahan-kemudahan ya. Muncul generasi yang pede. Masa kayak anak nggak masuk surga? Itu. Kalau salaf dulu yang dia katakan itu, masa kayak anak bisa masuk surga? Yang dia tanya itu, mungkinkah aku masuk surga? Mungkin. Generasi sekarang perkataannya beda. Masa seperti aku tidak masuk surga? Laung aku, masya Allah. Kan pokoknya tauhid. Katanya Ustadz gitu. Akhirnya semua dosa-dosa dilabrak. Kau nggak tahu tuh ada hadis Rasul SAW. Ya bacain. Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tushriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kau nggak tahu sama hadis itu? Nabi mengatakan, wahai Allah berfirman-Nya, andai kata engkau wahai anak Adam datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, kemudian engkau datang tidak pernah buat syirik kepadaku, aku ampuni itu semuanya. Aku datangkan dengan sepenuh bumi, ampunan buat engkau. Tenang, dosa ini yang penting tauhid. Muncul generasi seperti itu sehingga generasi itu tidak terdorong untuk beramal, merasa surga itu buat jaminan buat dia. Sudah, anak yang penting tauhidkan. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Anak nih tiap hari la ilaha illallah, insyaallah surga sudah jaminan buat anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal yang berkaitan dengan tauhid, dan kita tahu keutamaan tauhid. Hadis-hadis yang tadi disampaikan itu sahih semuanya.
Tapi kalau ternyata hadis-hadis itu mendorong kita untuk tidak beramal, maka jangan disampai. Mu'adz bin Jabal ketika naik keledai bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau naik bagla, himar, disebutkan himar. Yuqalu lahu Ufair. Nama keledainya Nabi ini Ufair. Jadi jamaah, sunnah kita itu memberi nama kendaraan kita. Sunnah memberi nama kendaraan kita. Ini nama keledai Nabi Ufair. Nama ontanya apa? Nama ontanya Nabi apa? Masa jamaah ontanya Nabi nggak tahu? Ya Ustaz, masa sampai onta pun harus tahu gitu kan? Tadi istri Nabi nggak tahu, anaknya nggak tahu, ini ontanya Nabi. Apa nama ontanya Nabi? Oswa. Oswa namanya onta Nabi. Ada baglah. Baglah itu hasil kawin silang kuda sama apa? Kuda sama keledai. Ada namanya kalau nggak salah duldul. Ada namanya, makanya perlu mengatakan disunahkan kalau kita beli motor baru gitu ya, namanya kendaraan kita, anak kasih nama ini apa ya? Apa? Jagoan gitu, jagoan gitu. Nggak apa-apa. Jadi kendaraan itu dianjurkan, disunahkan kita ngasih nama mereka. Jadi kalau kita lihat yang dikasih nama kan apa binatang hidup aja Ustaz. Kalau kucing di rumah dikasih nama mesti kan atau apa. Tapi sebagian ulama mengatakan kendaraan pun kita dianjurkan memberi nama. Maka ini naik keledai namanya Ufair. Faqala ya Mu'adz. Nabi memanggil sahabatnya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Ingat hadis ini hadis Mu'adz. Karena nanti kita akan bertemu dengan sahabat Mu'adz. Bagaimana dia menyikapi hadis ini. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Kau tahu enggak hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba-hambanya yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang hal itu. Nggak tahu Mu'adz. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba-hambanya adalah mereka harus bertauhid kepada Allah, mengabdi kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat kesyirikan. Itu hak Allah yang harus kita berikan kepada Allah. Sebaliknya, apakah hak hamba-hamba atas Allah Jalla Jalaluh? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya hamba yang harus Allah berikan tuh, yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang datang kepadanya tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Subhanallah. Ini suatu kabar gembira yang begitu indahnya. Ternyata gampang. Akhirnya Mu'adz bin Jabal, karena begitu bahagianya mendengarkan informasi dari Rasul SAW, beliau langsung mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasul, apa tidak aku akan sebarkan nih kepada orang-orang tuh tentang hadis ini, tentang hak Allah dan hak hambanya. Apa kata Rasul SAW? La tubashirhum, la tubashirhum fayattakilu. Jangan, kata Nabi, jangan kau kasih kabar gembira kepada mereka. Akhirnya mereka bertawakal, udahlah, gampang lah, mengentengkan diri, nggak beramal. Karena muncul di tempat kita nih orang-orang yang udah ngaji masih suka nipu. Nah,
yang penting kan tauhid. Nggak bayar utang, Ustaz. Yang penting tauhid, Ustaz. Subhanallah. Terus. Karena dia memahami salah hadis ini. Dia tidak mau membaca, mendengarkan bagaimana Mu'adz bin Jabal yang mendengarkan hadis ini. Para ulama berpendapat diperbolehkan menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Diperbolehkan menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Seperti kejadian tadi. Terus kenapa Mu'adz akhirnya meriwayatkan hadis ini? Nah, ketika Mu'adz mau meninggal dunia, dia takut masih ada ilmu dari Rasulullah SAW yang belum dia sampaikan. Karena ketika itu nggak ada orang lain, yang ada cuma Mu'adz. Maka Mu'adz pun meriwayatkan hadis itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, beliau mengatakan, li'anna littikal ala rahmatillah yusabbibu mafsadatan 'azimatan hiyal amnu min makrillah. Kata beliau, orang ini yang bertawakal kepada rahmat Allah, yang bersandar kepada rahmat Allah, lupa dengan azab Allah, itu menyebabkan suatu kerusakan yang besar sekali, di mana dia merasa aman dengan azab Allah. Dia lupa bahwa Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah mengatakan kepada Rasul SAW, Nabbi ibadi, informasikan kepada hamba-hambaku, beritahukan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku adalah Rabb yang maha pengampun, yang maha pengasih. Tapi nggak sampai di situ, informasinya nggak putus. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi ingat tuh, kasih informasi juga sama mereka, bahwasanya azabku adalah sangat pedih, kata Allah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan hal ini. Orang kalau bertawakal kepada rahmat Allah, maka dia akan merasa aman dari makrullah, yang kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Kita merasa aman aja. Yang penting tauhid, yang penting tauhid. Oh, Tuhanku itu Ghafurur Rahim. Tenang. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, yanbaghi an yakuna sa'iran ila Allah bainal khaufi war raja. Seorang ketika berjalan menuju Allah, seorang ketika berlari berjalan menuju Sang Pencipta, dia harus berada di antara dua sayap. Sayap yang pertama adalah khauf, takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi. Takut ini dasarnya ilmu. Kenal sama Allah. Maka tatkala dia takut sama Allah Jalla Jalaluh dengan ilmunya, Masya Allah. Tapi rasa takut ini pun tidak boleh melampaui batasnya. Harus ada sayap yang satunya yang namanya roja. Bukan radio roja. Roja. Karena ada yang salah paham. Roja, radio roja ini singkatan kan? Singkatan apa dari roja ini ya, Mak? Anda mau tanya? Roja ini dari kasar kata bahasa Arab roja, apa singkatan? Radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi roja itu singkatan. Roja ini artinya pengharapan kepada Allah. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, setiap kali Allah menyebutkan surga, Allah sebutkan neraka. Setiap kali menyebutkan neraka, Allah sebutkan surga. Karena kita berjalan menuju Allah di antara dua hal itu. Imam Ahmad, Syekh Utsaimin mengatakan, فَإِذَا غَلَبَ الرَّجَاءَ أَدَّ ذَلِكَ إِلَى الْأَمَنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Kalau sudah pengharapan yang lebih besar, maka menyebabkan dia merasa aman dari azab Allah, merasa aman. وَإِذَا غَلَبَ الْخَوْفِ أَدَّ ذَلِكَ إِلَى الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Tapi rasa takutnya yang berlebihan, maka dia akhirnya
putus asa dari rahmat Allah. Maka dua hal ini kita harus berjalan. Kita takut dengan ilmu. Kalau cuma dapat satu hadis tadi, Masya Allah, aman dia. Belajar yang lainnya. Dan kita akan lihat bagaimana ulama-ulama mempraktekkan hadis ini. Mu'adz bin Jabal, kembali kepada Mu'adz bin Jabal yang meriwayatkan hadis tadi, dia juga meriwayatkan hadis tentang surga. Dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku suatu amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nih pertanyaan Mu'adz juga. Kita masih bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Kau telah bertanya tentang suatu hal yang besar sekali, yang berat, surga jemaah. Yang ditanyakan sama Mu'adz, neraka yang ditakuti oleh semua hambanya. Maka Rasul mengatakan pertanyaanmu ini tentang satu hal yang hebat, yang berat, tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudah. Apa kata Rasul SAW? Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Mengabdilah kepada Allah, beribadalah kepada Allah, dan jangan berbuat kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Salat kau dirikan. Salatnya itu didirikan bukan sekedar salat. Karena ada lagi generasi-generasi yang muncul, Ustaz, yang penting kan salat. Kembali kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, kalau mau masuk surga itu ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, tu'tiyaz zakah, bayar tu zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjul bait, haji. Sekarang jemaah-jemaah pada berangkat haji ya. Bagian kita masih belum mampu. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada semua yang hadir di majelis ini kesempatan untuk bisa berkunjung ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu salah satu jalan menuju surga. Kemudian thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Mu'adz, mau enggak kau aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan mau dikasih tahu enggak kau? Ini sekali lagi cara Nabi mengajari sahabatnya itu kadangkala pakai cara bertanya. Mau enggak kau? Karena orang kalau ditanya mau, akhirnya dia dengerin, iya mau Rasul gitu kan. Bala ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? As-sawmu junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu akan menghapuskan dosa seperti air yang mematikan api. Kita lihat nih. Yang pertama apa? Saum, puasa. Puasa itu untuk diri kita. Was-sadaqah, nih hablum minan nas, urusan sama manusia. Dan yang ketiga, wa salatur rajul fi jawfil lail, salat itu tengah malam. Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa qiyamul lail. Kemudian Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanamihi. Oh, mau enggak aku kasih tahu dengan ra'sul amr, intinya permasalahan semua. Amuduhu, tiangnya. Wa dhirwatu sanamihi, puncaknya. Rasul mengatakan ra'sul amri al-islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Inti urusan ini adalah Islam. Orang itu kalau mau sholat, kalau dia mau zakat, tapi dia nggak Islam, nggak bisa. Karena intinya Islam dulu. Tiangnya itu sholat.
Kemudian puncaknya adalah al-jihad fi sabilillah. Tsumma qala, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mau enggak aku kasih tahu Mu'adz nih? Rasul pelan-pelan dikasih tahu Mu'adz ini jalan menuju surga. Sampai dikasih intinya terakhir. Mau enggak aku kasih tahu yang mengumpulkan semua urusan itu? Cara-cara menuju surga itu. Kata Mu'adz, bala Rasul. Fa akhadha bilisani. Rasul pegang lidahnya. Ini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya juga dengan praktek, dipegang tuh lidahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuffa alaika hada, tuh jaga tulisan. Jaga tulisan. Qultu ya Nabi Allah. Mengatakan, ya Nabi, wahai Nabi. Wa inna lamu'akhaduna bima natakallam bihi. Kita ini akan diberi sanksi dengan apa yang kita ucapkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thakilatka ummuka ya Mu'adz." Semoga ibumu kehilanganmu. Itu doa tidak diinginkan makna aslinya, tapi sebagai satu ungkapan kecewa gitu. Kok bisa Mu'adz mengatakan hal ini? Rasul mengatakan itu kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian beliau mengatakan, wahal yakubun nas finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Itu orang-orang masuk neraka nyungsep, tersungkur wajahnya, tengkuknya di dalam api neraka, tidak lain itu hanya dikarenakan hasil lidah. Ma'asyiral muslimin, ini Mu'adz bin Jabal, dan kita tahu bahwa saya masuk surga itu gampang-gampang susah. Tapi kita udah tahu dengan kita menjaga lisan kita. Khususnya nih ibu-ibu. Emangnya memang ibu-ibu yang suka ngomong? Sama bapak-bapak. Sama, tapi biasanya kelebihannya bapak-bapak ini banyak kerjanya. Kalau ibu-ibu banyak ngobrolnya, maka hati-hati ketika ngobrol, nggak ada yang dibicarakan. Kadang-kala sudah, kata orang Jawa itu ngalor ngidul ya. Ngomong sana, ngomong sini, satu kampung udah dibicarakan semuanya, terus selesai udah habis, cari lagi bahan sana, bahan sini. Oh, hati-hati. Orang semakin punya ilmu, semakin ngaji, itu seharusnya semakin takut kepada Allah. Amalnya semakin banyak. Bukan seperti kita sebagiannya. Banyak ngajinya, amalnya tambah sedikit. Karena semakin tahu tuh, yang mudah-mudah, gampang. Sekali lagi kita akan lihat sekarang bagaimana as-salafus salih, ridwanullah alaihim, yang mereka adalah orang-orang yang hidup ketika ayat-ayat Quran ini turun. Mereka itu hadir tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya, dan bagaimana mereka mengamalkan itu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bakar ini dijamin masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengungkapkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ketika ditanya, man ahabbun nasi ilaik, oleh Amr bin As, Rasul, siapakah orang yang paling engkau cintai? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Amr bin As tanya lagi, minar rijal, kalau dari orang laki siapa Nabi? Abuha, bapaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Ketika Uhud, Nabi naik ke atas Uhud, dan Uhud itu bergetar. Di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada Abu Bakar, ada Umar dan Uthman. Rasul menghentakkan kakinya di bukit Uhud itu, mengatakan, Uthbut Uhud, berhenti, diam kau. Innama alaika nabiyun,
wasiddiqun wasyahidan. Yang ada di atasmu ini seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Apa perkataan Abu Bakar? Abu Bakar itu kadang-kadang diam sendirian, dia pegang lidahnya mengatakan, hadzal ladzi awradanil mahalik. Kata bahwa ini yang bikin anak masuk ke dalam kehancuran itu. Pegang sama. Nggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imani ka imani Jibril. Aku nih imannya ke malaikat Jibril sudah. Nggak ada. Bahkan Hudzaifah ibn al-Yaman, ma'dziratan, Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i. Dia itu berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang senior. Berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan Abi Sa'id Al-Khudri, dengan Al-Abadilah. Dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi. Semuanya itu takut dirinya munafik. Nggak ada yang ngomong, masa kayak aku nggak masuk surga. Aku kan udah nyumbang masjid, aku kan udah ini, aku udah ini. Mereka itu orang-orang yang Masya Allah, tapi takut dia ditimpa kemunafikan. Jangan-jangan bohong amalku ini. Pura-pura. Ria, hanya ingin dilihat orang. Hasan al-Basri mengatakan, la ya'manuhu illa munafiq. Wala yakhafu illa mu'min. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Dan kalau kita ngomong, ada nggak di tengah-tengah kita yang munafik jamaah? Ada nggak di Masjid Ar-Rahmah di Selipi ini yang munafik? Nggak tahu. Mungkin ada. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang ceramah di Masjid Nabawi. Beliau yang jadi imam, makmumnya ada yang munafik. Ada jemaah. Melihat Nabi mereka hadir ketika Rasul khutbah Jumat. Haji, berangkat haji sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kalau mereka takut, bagaimana dengan kita? Mereka aja takut ditimpa dengan kemunafikan. Apalagi yang amalnya seperti kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang ke Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi yang diberi rahasia nama-nama orang munafik. Ada tuh nama, ada list yang diberikan kepada Hudzaifah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, Umar datang kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Dia bertanya, ya Hudzaifah, anshuduka billah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah, demi Allah, Nabi nyebut namaku nggak di listmu itu. Umar, yang kita tahu kebaikan Umar, yang Umar dijamin masuk surga, bagaimana keadilan dia, tapi dia takut nggak bisa masuk surga. Jadi jangan merasa aman. Kita lihat Al-Alusi dalam tafsirnya, dia meriwayatkan atau menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Law nada munadin anna kullan nas fil jannah illa wahid." Kata Umar bin Khattab, andai kata ada yang menyeru mengatakan semua orang masuk surga kecuali satu, la khiftu an akuna ana huwa. Aku takut yang satu itu anak. Kalau kita, ya insya Allah bukan anak yang satu tuh. Semuanya kan, karena anak kan udah baik gitu kan. Subhanallah. Tapi itu mendorong mereka yang sudah dikasih kabar gembira fil jannah takut. Karena hati kita ini bolak-balik jemaah. Dan seorang itu akan dihitung dengan kematian dia.
Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia menjumpai Ummu Salamah. Menjumpai siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia lagi di situ, lagi jumpain Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ashabi laman la yarani ba'd. Inna min ashabi laman la yarani ba'da an amuta abada. Ada, kata Nabi, sahabat-sahabatku yang setelah aku mati dia tidak akan pernah melihat aku kembali selama-lamanya. Ucapkan kepada kepada Ummu Salamah. Selama-lamanya enggak melihat Rasul setelah Rasul meninggal dunia. Fa kharaja Abdurrahman min indiha mad'uran. Abdurrahman keluar dari rumahnya Ummu Salamah dalam kondisi takut dengan sabda itu. Hatta dakhala ala Umar, sampai dia datang ke rumahnya Umar bin Khattab untuk mengadukan apa yang dia dengar. Dia masuk ke Umar bin Khattab kemudian mengatakan, isma' ma taqulu ummuka. Kita lihat lafaz hadis ini, subhanallah. Abdurrahman mengatakan kepada Umar, wahai Umar, dengarkan apa yang disampaikan oleh ibundamu. Dengarkan apa yang disampaikan oleh ibundamu, karena kita tahu istri Nabi ibunda kita. Maka Abdurrahman tidak mengatakan dengarkan dari Ummu Salamah, tidak. Dia ibunda kita, dia dengarkan apa yang dikatakan oleh ibundamu. Kemudian berangkatlah Umar bin Khattab menjumpai Ummu Salamah. Kemudian dia tanya kepada Ummu Salamah. Tsumma qala, setelah Ummu Salamah menyampaikan hadis tadi, Umar beda sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf udah, dia ketika hadis disampaikan dia udah bingung. Karena ibundanya yang menyampaikan dari Rasulullah SAW, dia takut dia termasuk dari mereka. Adapun Umar bin Khattab langsung dia tanya, anshuduki billah aminhum ana. Umar langsung tanya, wahai Ummu Salamah, apa aku termasuk dari yang nggak ngelihat Nabi lagi? Faqalat la, enggak. Karena Nabi menyebutkan juga nama-nama itu kepada Ummu Salamah. Ada nama-nama yang disebutkan oleh Rasul kepada Ummu Salamah. Setelah Ummu Salamah mengatakan la, tidak, maka Ummu Salamah mengatakan la ubarri walan ubarri ba'daka ahadan. Aku tidak akan memberikan kesaksian lagi buat satu orang pun setelahmu. Padahal Umar ini diberi kabar berita masuk surga, tapi masih seperti itu ketakutan dia. Jadi kita lihat bagaimana dikatakan bahwa Umar itu sampai ada khat, dia sampai ada garis di pipinya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ketika Umar mau meninggal dunia, Ja'a Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, hadis ini hadis Ibn Umar. Abdullah bin Abbas datang menjenguk Umar bin Khattab yang habis ditusuk ya. Faqala ya Amirul Mukminin, dia berjumpa dengan Umar, dia bertakziah. Karena orang yang takziah itu kan dianjurkan untuk menghibur orang yang mau mati. Ibnu Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, aslamta hina kafaran nas. Engkau telah masuk Islam ketika orang-orang masih kafir. Wajahadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina khadhalahu an-nas. Dan kau berjuang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang mengecewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qutilta syahidan, dan engkau mati syahid. Walam yakhtalif alaika ithnan,
Di zamanmu tidak ada orang yang berselisih. Di zamannya Umar bin Khattab. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka rawabin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi dia ridha dengan engkau. Kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Ibn Abbas. Apa kata Umar? A'id maqalatak, yang kau sampaikan tolong kau ulangi lagi. Fa'aada alaih, maka Abdullah bin Abbas mengulangi perkataannya. Faqal, maka Umar menyikapi perkataan Abdullah bin Abbas, al-maghrur man gharartumu. Orang yang tertipu daya adalah orang yang bisa kalian tipu daya. Dengan ucapan itu, wallahi, demi Allah kata Umar, "Lau anna li ma tala'at alaihi syams aw gharabat laftadaitu bihi min haulil matra." Demi Allah, andai aku memiliki yang ada di muka bumi ini semuanya, yang di situ terbit mentari, terbenam matahari, itu milikku semuanya, aku akan menembus diriku dengan semua itu karena beratnya yang aku hadap. Haulil matra disebutkan oleh para ulama adalah tentang sakaratul maut, di mana ketika orang mau mati dia melihat malaikat-malaikat Allah yang akan mencabut nyawanya. Disebutkan di sana dia teringat dengan amal-amalnya, dengan dosa-dosanya tatkala itu ketika dia hendak dicabut. Wa qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bercerita, kana ra'su Umar ala fakhidi fi maradihi alladhi mata fi. Kepalanya Umar ketika sakit Umar itu yang nanti mati, kepalanya itu ada di pahaku. Tidur di pahanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Ba' ra'si 'alal ard." Tolong kepalaku ini ditaruh di tanah. Dia nggak kuat sudah. Dia minta kepada putranya, "Tolong kepalaku ini ditaruh di tanah." Maka putranya yang cinta kepada bapaknya mengatakan, "Ma 'alaika kana 'alal ardi aw kana 'ala fakhidi." Apa bedanya Amirul Mukminin? Di pahaku atau di tanah sama. Maka Umar marah kepada putranya. Dia mengatakan, "La ummalak ba'hu 'alal ard." Marah sudah Umar mengatakan, "Gak punya ibu kau kalau kau tidak mau melaksanakan perintahku, ba'hu 'alal ard." Letakkan kepalaku di tanah. Qala Abdullah, fawada'tuhu 'alal ard. Maka aku letakkan kepalanya di tanah. Faqala waili wail ummi in lam yarhamni rabbi azza wa jalla. Celaka aku, celaka ibundaku kalau Allah tidak mengasihi aku. Karena Umar tahu kita ini bisa masuk surga karena rahmat Allah. Maka Umar mengatakan, kalau Allah nggak ngasihi aku, celaka. Subhanallah, kita lihat Hudzaifah bin Yaman, generasi pertama yang kita mengklaim diri kita pengikut salaf. Kita mengklaim diri kita pengikut salaf. Kita lihat bagaimana salafuna, bagaimana orang-orang terdahulu mereka. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Baik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Kalau kita benar, kita ini pengikut salaf, maka coba kita simak dengan benar-benar. Hudzaifah bin Yaman, "Lau ja'ani rajulun," kata Hudzaifah mengatakan, andai kata ada orang yang datang kepada aku, faqala li wallahi alladzi la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa, ya Hudzaifah, ma amaluka amalu man yu'min biyaumil hisab. Kalau ada orang ngomong sama aku, Hudzaifah, amalanmu ini seperti amalan orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, dengan hari hisab, dengan hari perhitungan. La qultu lahu, ya hada la tukaffir an yaminik, fa innaka la tahnath. Kata Hudzaifah, kau gak perlu bayar kafarah untuk sumpahmu. Orang itu bersumpah mengatakan amalanmu ini seperti amalan orang yang tidak beriman dengan hari hisab. Hudzaifah mengatakan, jangan kau bayar kafarah, karena sumpahmu benar, tak bohong itu sumpah. Karena mereka tahu amalan kita masing-masing. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Dia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang alim, ya, muridnya banyak. Yang kalau beliau itu keluar, banyak murid-muridnya mengikuti beliau. Beliau mengatakan, "Lau annakum tadruna ma ughliqu alaihi babi ma fa'altum kadza." Andai kata kalian tahu apa yang aku lakukan ketika aku menutup pintu, kalian nggak bakal ikut aku. Nggak bakal. Mereka benar-benar melihat apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, orang yang begitu solehnya, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tatkala dia pernah mengambilkan siwak buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tersingkap betisnya, kurus Abdullah bin Mas'ud ini. Para sahabat sebagian tertawa ketika melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Mereka mengatakan, mereka ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma alladhi adhakakum? Atau mimma tadhakun?" Oh, tertawa dari apa? Min diki atau min daqiqi saqai atau min diqqati saqai, afwan. Dari betisnya yang kurus. Rasul mengatakan, "Wallahi lahuwa fil mizan azqalu min jabal Uhud." Itu betisnya Abdullah bin Mas'ud di timbangan di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Tapi dia tetap takut. Subhanallah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga diriwayatkan dari dia mengatakan, dan ini diriwayatkan dari banyak ulama, dari banyak salaf, dari tabi'in. Dia mengatakan, "Lau anna lidzunubi raihatan ma jalasani minkum ahad." Andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, nggak bakalan ada yang duduk sama aku. Subhanallah, ya. Allah menutupi dosa-dosa kita. Kita bisa bertemu, kita bisa. Andai kata punya bau dosa itu, kita nggak bakal kumpul. Kita lihat generasi kedua. Kalau tadi sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, dia ini seringkali mengingatkan dirinya. Karena memang kita nggak tahu, jemaah. Kadang-kala kita ini merasa sudah baik, ya. Apalagi mungkin yang udah jadi ustadz, udah jadi penceramah. Kita lihat tuh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini terkenal sebagai wa'idul ummah. Orang yang pandai memberikan nasihat. Suatu hari dia duduk itu ngelihat yang hadir banyak sekali. Dia ngomong di dirinya. Dia menceritakan di dalam kitab Saidul Khatir. Laqad aslama ala yadi. Sudah banyak yang masuk Islam lewat dia. Sudah banyak ribuan orang yang bertobat di diri. Yang hadir di majelisnya itu sampai 10.000 orang dikatakan pada zaman itu. Kemudian hatinya membisikkan kepada dia mengatakan, "Ya Ibnul Jauzi, kaifa law naja haula wa halak." Wahai Ibnul Jauzi, gimana kalau kira-kira tuh semua orang yang kau ceramain masuk surga dan engkau masuk neraka? Allah. Kita lihat memang as-salafus saleh mereka benar-benar mereka takut sama Allah. Nggak gampang. Abdurrahman bin Hurmuz, kembali kepada Al-A'raj ini. Dia seringkali mengingatkan dirinya, kita butuh duduk sendiri, ente lihat amalan ente. Ya Allah, dosa anak segini itu amalannya. Dibandingkan dengan nikmat Allah kepada kita, coba ditimbang tuh. Sebelum kita ditimbang nanti di hari kiamat. Innal munadi yunadi yaumal qiyamah. Orang kan akan dikumpulkan nanti di hari kiamat itu bersama yang dia cintai, bersama kelompoknya, bersama grupnya masing-masing. Dia mengatakan, innal munadi yunadi yaumal qiyamah. Nanti ada yang menyeru pada hari kiamat, ya akhla khati'ati kadza qumu. Wahai orang-orang yang biasa melakukan dosa kalian bangun. Fataqumu ya A'raj ma'ahum. Kemudian kau A'raj
kau akan bangun bersama mereka. Tsumma yunadi, ya ahla khati'ati kadza faqumu. Wahai orang yang melakukan dosa B, bangun. Fataqumu ya A'raj, kau A'raj, bangun lagi bersama mereka. Tsumma yunadi ya ahla khati'ati kadza qumu. Wahai yang melakukan dosa C, bangun. Fataqumu ya A'raj, kau kemudian bangun, berangkat lagi sama mereka. Fa'araka ya A'raj taqumu ma'a kulli ta'ifah. A'raj, dia lagi ngomong sama diri, kau kayaknya akan bangun bersama setiap orang yang berbuat dosa. Dosanya, dia itu berusaha untuk menundukkan dirinya, jiwanya dari kesombongan, dari merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim Al-Khawlani, Abu Muslim Al-Khawlani disebutkan di tempat sholatnya dia itu ada saut. Abu Muslim Al-Khawlani, ada yang tahu dengan keutamaan Abu Muslim Al-Khawlani? Dia yang pernah dibakar dan berjalan di atas api, kemudian selamat. Dia pernah dibakar oleh seorang yang mengaku nabi di Yaman situ. Kemudian dia berjalan di atas api itu sama komandannya. Pada waktu Imam Bakar disuruh pergi, dia datang ke kota Madinah dan Umar menyambut dia, mengatakan Umar kepada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada aku di umat Muhammad orang yang diberlakukan seperti yang diberlakukan kepada Ibrahim alaihissalam. Abu Muslim ini di tempat sholatnya, di musolanya itu ada pecut. Dia mengatakan, ana aula bisiyat binat dawab, aku lebih pantas dipecut daripada binatang. Karena dia tahu diri dia. Mu'ad bin Jabal, ada yang ketinggalan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan tadi bahwasanya hadis Mu'ad, hadis tentang tauhid tadi, hadis tentang bertanya tentang surga. Mu'ad bin Jabal ketika dia hendak meninggal dunia, apa katanya? Teman-temannya ini pada kumpul semuanya menjenguk dia. Mu'ad mengatakan, unzuru hal asbah as-sabah. Coba lihat, udah subuh belum? Hal asbah as-sabah, hal asbah as-sabah, udah subuh belum? Udah subuh belum? Udah subuh belum? Kata Mu'ad bin Jabal. Kemudian dia menangis. Mu'ad bin Jabal mengatakan, a'udzubillah min lailatin sabahuha ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari malam hari yang pagi harinya menuju ke neraka. Takut perkasa. Gak ada yang merasa aman dengan hadis tauhid itu, karena dia tahu hati ini bolak-balik. Dan kita berlindung kepada Allah dari pagi hari, dari malam hari yang pagi harinya menuju ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Generasi yang selanjutnya, tabi'ut tabi'in, Yunus bin Ubaid, dia mengatakan, inni la'a'uddu mi'ata khaslatin min khisalil bir. Aku ngitung tuh 100 amal kebajikan, dihitung sama Yunus bin Ubaid. Ma fiya minha khaslatun wahid. Aku hitung satu pun gak ada yang ada di diriku, kata dia. Sampai seperti itu, iya dia mungkin sholat, tapi sholatnya belum benar. Dia merasa sedekahnya belum benar. Hajinya belum tentu diterima sama Allah Jalla Jalaluhu. Muhammad bin Wasi', salafuna. Kita berbicara tentang salafun. Dia mengatakan seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Lau kana yujadu lidzunubi rih. Andai kata dosa ini ada aromanya, ma qadirtum ala an tadnu minni min natani rih. Kalian enggak bisa mendekat kepada dari buruknya bauku. Coba kita ngomong sama diri kita. Kita hitung tuh dosa-dosa kita. Kemudian dia berkata, innama huwa afullah awin nar.
Yang ada itu cuma satu di antara dua. Maaf dari Allah atau neraka. Sudah. Siapa yang terlepas dari dosa? Kita kadang kalah, subhanallah. Malik ibn Dinar sama juga dia mengatakan, "Lau kana an-nas yashummuna rihal ma'asi kama ashummuha." Andai kata orang-orang itu mencium aromanya maksiat seperti aku menciumnya ketika dia melakukan, kama ashummuha mastata'a ahadun an yujalisani min natni rihi, enggak ada pun satu orang yang bisa duduk sama aku. Ini Malik bin Dinar. Muhammad ibn Aslam at-Tusi, dia mengatakan, qad sirtu fil ardi, aku sudah keliling bumi, ya muter-muter. Fabilladzi la ilaha illahu, demi yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ma ra'aitu nafsan tusalli ila al-qiblah syarran 'indi min nafsi. Aku tidak melihat seorang pun yang sholat menghadap kiblat yang lebih buruk daripada diriku sendiri. Kita kadang-kadang merasa lebih baik dari orang lain. Melihat orang lain, dia masuk neraka tuh fulan. Kalau ana insyaallah udah surga. Na'udzubillah. Amir bin Abdi Qais, rahibul Arab, yaqul, "Ana min ahli jannah?" Kira-kira aku bisa masuk surga? Amithli yadkhulul jannah? Mungkinkah seperti aku masuk surga? Padahal dia dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Rabi bin Khathyam. Rabi bin Khathyam ini pernah menangis sampai jenggotnya basah dari air mata. Dia mengatakan, adrakna aqwaman, kita pernah berjumpa dengan suatu kaum, dengan tabi'in dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunna fi jambihim lususan. Kita kalau kumpul sama mereka, kita ini maling semuanya. Enggak sebanding amal kita dibandingkan mereka. Sahal ibn Aslam. Nih, kita ini belajar akhlak mereka. Qala kana Bakar bin Abdullah al-Muzani, idza ra'a syaikhan qala, kalau dia melihat orang yang lebih tua dari dia itu mengatakan, hadza khairun minni, orang yang lebih baik dari aku. Kenapa? Abadallah qabli, dia sudah menyembah Allah sebelum aku menyembah Allah. Wa idza ra'a syaban, kalau dia melihat pemuda, dia mengatakan, hadza khairun minni, ini pemuda lebih baik dari aku. Irtakabtu dzunub akthar mimma irtakab, aku berbuat dosa sebelum dia berbuat dosa dan lebih banyak daripada dosa dia. Mereka tidak merasa lebih baik. Ibrahim At-Taimi mengatakan, ma aradtu amali ala qawli illa khasyitu an akuna mukadziban. Kalau aku memaparkan amalku dengan perkataanku, ini ulama-ulama mereka biasa ceramah, mereka biasa menyampaikan agama Allah Jalla Jalla. Dia mengatakan, kalau omonganku, omongan ana nih seperti ini, kemudian dibandingkan dengan perbuatan, aku kayaknya pendusta. Karena ada orang-orang, ya Allah, na'udzubillah, ya, yang kalau ngomong manis tapi perbuatannya membuat hati kita ini sedih melihat orang-orang seperti itu. Maka tolonglah kita berusaha untuk mengamalkan yang apa yang kita pelajari, bukan hanya wacana buat kita. Syu'aib bin Harb mengatakan, Syu'aib bin Harb seorang ulama, baina ana atufu bil bait, ketika aku tawaf di rumah Allah, idrajulun yashuddu thawbi khalfi, tahu-tahu ada yang narik pakaianku dari belakang. Faltafattu fa idza Fudail bin Iyad, aku lihat ternyata Fudail bin Iyad, abidul haramain. Fudail bin Iyad ini dikenal ahli ibadahnya dua kota suci. Faqala law syafa'a fiyya wa fika ahlus sama',
kunna ahlan an la yushfa' fina, an la yushaffa' fina. Ngomong nih sama Syuaib bin Harb, wahai Syuaib, andai kata penghuni langit, yakni malaikat Allah memberikan syafaat, kira-kira kita sama engkau ini kayaknya nggak berhak mendapatkan syafaat. Abidul Haramain, ahli ibadahnya Haramain mengatakan hal itu. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang kitabnya sampai saat ini dibaca, yang mazhabnya sampai sekarang tetap dipakai di negeri kita, di negeri-negeri lainnya. Dia mengatakan, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh, walaupun aku bukan termasuk dari mereka. Uhibbu, cinta dia. La'alli an anala bihim syafa'ah. Supaya aku dapat syafaat mereka. Harapannya aku mendapatkan syafaat mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci kepada orang-orang yang perdagangannya kemaksiatan. Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah, walaupun dagangan kita sama mereka. Imam Syafi'i mengatakan hal itu. Qala Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, seorang alim ulama, fuqaha min fuqaha Kufah. Dia mengatakan, laqad takallamtu, aku sudah ceramah, aku sudah memberikan fatwa, aku sudah ngajar. Walau wajadtu buddan ma takallamtu, andai kata bisa aku nggak ngomong, aku nggak bakalan ngomong, nggak bakal ceramah, nggak bakal ngasih fatwa. Wa inna zamanan akunu fihi faqihal Kufah la zamana su'. Sesungguhnya zaman yang di situ aku menjadi ahli fikihnya negeri Kufah adalah zaman yang buruk sekali. Itu perkataan Ibrahim An-Nakhai. Salim ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab ketika haji, namanya orang haji itu kan kadangkala ketika haji, biasa orang tawaf di Mina, di Arafah, namanya gesekan, rame, penuh. Kadangkala orang itu nyenggol orang lain. Ini Salim bin Abdullah, faqih min fuqaha'il Madinah. Dia ahli fikihnya kota Madinah, yang ada 7 ahli fikih kota Madinah, di antaranya Salim. Ketika dia nyenggol seseorang, kemudian orang itu marah. Orang itu ngomong sama Salim ini, ya murai, wahai orang yang riya. Salim, orang ini nggak kenal sama Salim. Tapi dia, karena dia merasa sakit hati, mungkin disenggol, dia mengatakan, ya murai, wahai orang yang riya. Kata Salim apa? Ma arafani illa anta. Nggak ada orang yang kenal sama aku kecuali kau yang kenal sama aku. Kau yang tahu aku ini murai. Gitu. Aku melakukan ini riya, kau yang tahu. Subhanallah. Allahu Akbar. Malik bin Dinar lagi, dia mengatakan, idza dzukira salihun fa'uffin. Kalau dikatakan orang-orang soleh, kayaknya aku nggak masuk tuh di sana. Mereka ahli-ahli ibadah. Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada dirinya dia itu, man arada an yanzura ila mura'in falyanzur ilayya. Siapa yang ingin melihat kepada orang yang riya, lihat ke aku. Karena orang itu takut benar-benar dia melakukan riya. Karena riya ini sama ikhlas tipis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri, Imamul Wara' wal Hadith. Sufyan Ats-Tsauri ini yang mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada satu perkara yang lebih berat aku ngopeninya, memperbaikinya, daripada niatku sendiri. Niatku itu bolak-balik. Ketika Naza' nih mau mati, Sufyan Ats-Tsauri, dakhala alaihi Hammad ibn Salamah, masuk kepada dia Hammad ibn Salamah. Fa yaqul lahu Hammad, Hammad mengatakan kepada Sufyan, abshir ya Aba Abdillah, berbahagialah wahai Abu Abdillah, innaka muqbilun ala man kunta tarjuh, kau akan menghadap
kepada zat yang selama ini engkau mengharap kepada dia. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dia adalah sangat pengasih di antara mereka yang pengasih. Fabaka Sufyan. Sufyan nangis ketika disebutkan oleh Hammad bin Salamah ucapannya tadi. Waqal, maka dia tanya kepada Hammad bin Salamah, as'aluka billahi ya Hammad, atadhunnu anna mithli yanju minan nar? Hammad, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah seperti aku ini bisa selamat dari api neraka? Apa seperti aku bisa selamat dari api neraka? Allahu Akbar. Kalau itu Sufyan ats-Tsauri, jemaah, bagaimana dengan kita? Kira-kira kita selamat nggak dari api neraka? Kira-kira kalau dilihat amalan kita ini, karena memang cuma ada dua, maaf dari Allah atau neraka. Kalau Allah memaafkan kita dengan rahmatnya, kita akan masuk surga. Maka harapan kita tetap mengharap rahmat Allah dan berlindung dari neraka Allah Jalla Jalla. Tentunya dengan beramal, tidak dengan berangan-angan. Kata Hasan al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, dengan omongan-omongan yang indah, dengan wah mengatakan aku beriman. Enggak, tapi iman itu yang tertancap di dalam dada, wasaddaqatul a'mal, dan dipraktekkan dalam amal perbuatan kita. Mereka sudah mengamalkan, tapi tetap mereka takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathna al-kitab alladziina istafayna min 'ibadina." Kemudian kita wariskan Alkitab, kita wariskan Al-Qur'anul Karim ini kepada hamba-hamba pilihan dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba beramal kebajikan. Uqbah bin Suhban bertanya kepada ibundanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha tentang firman Allah ini. Tentang firman Allah ini, dia tanya kepada ibundanya Aisyah. Bukan ibunya, tapi ibunda kaum muslimin. Bagaimana Aisyah memanggil Uqbah bin Suhban? Ya bunayya, wahai ananda. Dia mengatakan, kulluhum fil jannah. Semua itu insya Allah di surga. Ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ayat ini. Amma sabiqu bil khairat, adapun orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu, faman madha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahida lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Itu sudah selesai. Sabiqun bil khairat itu orang-orang sahabat Nabi yang Allah telah menjamin surga bagi mereka, itu orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Wa ammal muqtasid, adapun orang-orang yang muqtasid yang di tengah-tengah ini adalah famanittaba'a atharahu min ashabi hatta lahiqa bihi. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti jalan Nabi. Wa amma dzalimu li nafsihi, adapun yang zalim kepada dirinya, famithli wa mithlukum, kata Aisyah. Yang zalim kepada dirinya itu seperti aku dan seperti kamu. Subhanallah, para jamaah rahimakallah. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita orang yang takut kepada adab Allah. Dan rasa takut itu tidak membuat kita putus asa, tapi membuat kita terus beramal dan berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Abu Darda, dia mengatakan adhakani thalath wa abkani thalath. Ada 3 hal yang membuat aku tertawa dan 3 hal yang membuat aku menangis. Adhakani mu'ammilu dunya wal mautu yatlubuh. Yang membuat aku tertawa ini orang yang mengharap dunia, ingin itu, ingin, padahal maut itu ngejar dia. Saya tanya, kalau kita dikejar sama maling,
Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita bawa barang berat nih, bawa emas, bawa perak, bawa tas, kita dikejar nih, mau dibunuh di belakang itu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan lepas semuanya itu. Jangan kita dikejar sama maut, kita kumpulin semuanya. Kita berusaha untuk memeluk, merangkul semua isi dunia. Itu yang membuat aku tertawa, kata Abu Darda. Kemudian wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu wa dhahikun bimil'i fihi wa la yadri ardallah am askhatahu. Dan orang yang lalai, dan dia juga dilalaikan, nggak sadar-sadar ketika ayat-ayat Allah dibacakan, oh itu bukan anak yang termasuk di sana. Iya, itu fulan tuh mana? Iya, dia lalai dengan dirinya sendiri. Ketika bicara tentang riya, ustadznya ceramah tentang riya, oh nih ini ngantem fulan nih ustadz. Terjadi kita. Enggak, kita ini tentang diri kita masing-masing. Kita menyampaikan ini buat kita, buat yang menyampaikan dan buat semuanya. Enggak ada kita ngomongin orang, enggak. Kita ngomongin diri kita sendiri. Kemudian orang yang tertawa terbahak-bahak, padahal dia nggak tahu Allah murka sama dia, apakah Allah ridho sama dia. Maka kalau tertawa kita mikir, kira-kira Allah ridho nggak sih? Wa abkani firaqul ahibbah, yang membuat aku menangis, berpisah dengan orang-orang yang aku cintai. Muhammadin wa hizbih sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan kelompoknya. Itu yang membuat aku menangis. Wa haulul matla'i 'inda ghamaratil maut, dan yang membuat aku menangis dahsyatnya ketika maut datang menjemput. Wal wuquf baina yadayillahi azza wa jalla, thumma tabdu as-sariratu 'alaniyatan, thumma la adri ilal jannati am ilan nar. Dan yang ketiga yang membuat aku menangis, ketika aku akan dihadapkan kepada Allah dan semua akan berbincang dengan Allah tanpa akan ada penerjemah. Kita akan disidang oleh Allah Jalla Jalaluh tanpa ada penerjemah. Ketika itu, kata Abu Darda, yang tersembunyi akan menjadi nyata. Yang satu kampung gak ada yang pernah tahu ketika kita berbuat dosa, itu akan tampak di depan kita. Kemudian aku tidak tahu, aku akan digiring menuju neraka, apa aku akan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, pada akhirnya tolonglah kita saling mengingat. Kalau nggak mengingat di dunia, tidak mengingat sama saudaranya tentang untuk doa-doanya, ingatlah kita, khususnya ana minta lah, kalau kiranya antum masuk surga lebih dahulu, ingatlah sama saudara-saudara yang pernah saling berjumpa di dunia ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini mendorong kita agar kita mencari teman orang-orang yang soleh. Dan kata Imam Syafi'i tadi, uhibbu sholihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang soleh walaupun aku bukan termasuk dari mereka. Kenapa? Agar aku dapat syafaat mereka nantinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kiamat, tentang adanya sirat, tentang orang-orang yang melewati sirat. Ada yang selamat, ada yang masuk ke dalam api neraka. Wa idza ra'au annahum qad naju fi ikhwanihim yaqulun, kalau mereka sudah selamat, yang selamat nih, mudah-mudahan kita semua selamat masuk neraka. Mudah-mudahan kita selamat semua dari api neraka untuk masuk surga Allah Jalla Jalla. Orang yang sudah selamat ini, mereka akan bilang, Rabbana ikhwanana kanu yusalluna ma'ana. Ya Allah, wahai Rabb kami, tuh saudara-saudara kami dulu sholat sama kita, dulu sama-sama hadir kajian mereka, dulu sama-sama beribadah bareng-bareng, tapi mereka ada di neraka. Wa yasumuna ma'ana,
Mereka dulu puasa bareng kita. Wa ya'maluna ma'ana, beramal sama kita, ngaji sama kita, dengerin ceramah sama kita. Fa yaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman ketika itu, idhabu, berangkat kau. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Yang kau dapati di neraka dari saudara-saudaramu yang ada iman sebesar 1 dinar, keluarkan dia. Fa akhraju wa yuharrimullah suwarahum 'alan nar. Dan Allah mengharamkan wajah mereka dari neraka. Fa ya'tunahum wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadami. Orang-orang tadi yang jatuh tuh ketika melewati sirat, ada yang sudah sampai neraka, sudah masuk ke betisnya, ke kakinya. Wa ila ansafi saqi, ada yang setengah betisnya. Fa yukhrijuna man arafu thumma ya'udun. Kemudian mereka itu dikeluarkan saudara-saudara dari api neraka yang mereka kenal. Thumma ya'udun, kemudian mereka kembali kepada Allah dan Allah berkata kepada mereka, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhriju. Yang kalian temui di hatinya itu ada separuh dinar dari keimanan, kalian keluarkan. Maka mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal, yang tahu fulan sama fulan. Para jamaah, dan yang terakhir Allah mengatakan kepada mereka setelah mengeluarkan saudara-saudaranya, teman-temannya dari api neraka, Allah mengatakan idhabu, kalian kembali lagi ke neraka. Kalian keluarkan man kana fi qalbihi mithqala dzarratin iman, yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari kayu. Ma'asyiral muslimin, maka tolonglah siapa yang masuk surga lebih dahulu nanti untuk tidak melupakan saudara. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza. Allahumma ijma'na ma'as siddiqin wan nabiyyin, ma'an nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. InsyaAllah akan saya jawab. Saya mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Seorang suami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami yang selalu mengajarkan dan mengingatkan istrinya untuk beribadah sesuai sunnah, tetapi sering membantah. Apakah sang suami bila sudah meninggal tetap bertanggung jawab di akhirat bila si istri bukanlah istri yang solehah? Masya Allah, ini pertanyaan ini muncul dikarenakan keyakinan seorang suami dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan suami jangan harap masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan istri-istri dan anaknya. Tapi kalau dia sudah menyampaikan, sudah mendidik istrinya dengan cara yang benar, maka tatkala itu tugas dia sudah selesai. Tapi ketika yang dilakukan oleh istrinya sudah hal-hal yang memang harus dipisah istrinya, tatkala itu dia pun boleh memisahkan istri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini masalah puasa Arafahnya kapan? Kapan jemaah puasanya? Tanggal 9 Dzulhijjah.
Kalau harinya bisa pindah-pindah tuh harinya. Tapi tanggalnya nggak berubah gitu. Tanggalnya insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10, tanggal 9. Kalau sudah ngelantur ustadznya ini harus cepat berhenti. Keutamaan 10 awal Dzulhijjah sebaiknya tanggal berapa dan berapa hari kita puasa di sunnah di bulan Dzulhijjah? Apa benar tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Puncak, jadi kalau yang bisa puasa dari tanggal 1 sampai 9 sangat indah sekali. Nggak bisa ya 8 hari, nggak bisa ya 7 hari, nggak bisa ya 6 hari, nggak bisa lagi 3 hari, nggak bisa 2 hari, nggak bisa 1 hari. Pas tanggal 9 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah kita dengan sidang itsbat tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, harinya hari apa? Hari Sabtu insya Allah. Kita kalau bicara khilaf ulama panjang, man. Sudahlah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada sidang itsbat. Kalau nggak ada sidang itsbat mungkin lah. Ustaz yang semoga dirahmati Allah, ana bertanya, ana memiliki saudara tiri perempuan, ana laki-laki dan dia perempuan. Setelah dia dewasa, apakah kami tidak perlu bercanda seperti kakak adik? Syukron. Nah, berkaitan dengan hal ini, sebenarnya ada batasan-batasan yang memang tidak boleh dilangkahi karena sudah pada dewasa dan dia bukan muhrimnya. Ketika dia berbicara yang memang biasa dibicarakan tanpa khalwat ya umpamanya, kemudian ada keluarga yang lain, insya Allah nggak masalah selama tidak sampai mengantarkan kepada fitnah di situ. Lagi kadang-kala kalau saudara tiri ini ya sudah satu rumah, karena dia satu rumah, tapi perlu berhati-hati karena dia bukan mahramnya. Nah, ini subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memahami hadis yang berbunyi aku mengikuti prasangka hambaku? Dengan prasangka para orang-orang soleh yang takut terhadap sifat kemunafikan dan berkeyakinan dia salah satu yang termasuk mereka, termasuk neraka, salah satu yang termasuk atau yang masuk neraka. Bagaimana hal itu? Nah, berkaitan dengan roja dan khauf ini, keduanya itu harus berteman, harus berbarengan. Dan Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Orang-orang soleh ini dikarenakan ilmunya yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala, dia berprasangka baik. Dia ketika mengatakan hal itu, pada hakikatnya dia itu minta sama Allah supaya diampuni. Bahasanya seperti itu, dia tahu Allah Maha Pengampun. Maka dia mengatakan hal itu karena keilmuan mereka yang mendalam sekali, dan dia berprasangka baik sama Allah. Dia mengharap dalam hatinya semoga Allah memasukkan dia ke surga. Karena Allah tahu orang yang suka menghisap dirinya, dia orang baik jemaah. Orang yang ngebaik ini orang-orang yang merasa baik. Itu yang berbahaya. Ustaz, mohon penjelasan, adakah istilah haji akbar menurut sunnah? Allah menyebutkan yaumal hajjil akbar di dalam Al-Quranul Karim. Haji akbar itu apa maksudnya? Hari Arafah. Itu hajjil akbar. Ada istilah kalau hari Arafahnya hari Jumat, itu hajinya haji akbar. Memang ada sebuah hadis yang mengatakan, anda lupa tuh sama lafaz hadisnya, tapi makna hadis itu yang berhaji, yang bertepatan hari Arafahnya dengan hari Jumat, maka yang haji pada waktu itu sama dengan 70 kali haji. Tapi hadis itu dhaif, tidak bisa dipakai sandar. Namun Ibnul Qayyim ketika mengomentari hadis itu dhaif, nggak usah dipakai. Tapi kita tahu bahwasanya hari Jumat
Jumat itu hari raya dalam sepekan. Dan hari Jumat itu hari yang paling mulia. Hari Jumat itu ada doa mustajab di sana. Bertepatan dengan hari Arafah, maka kemuliaan berjumpa dengan kemuliaan. Maka tentu yang Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat lebih utama daripada yang Arafahnya tidak pada hari Jumat. Dan Allah memilihkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Arafahnya hari Jumat. Bisa jadi berapa kali lipat? Ya mungkin Allah kalau mau melipatkan gampang buat Allah. Tapi untuk hadis itu memang hadis itu dhaif, jamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah. Oke, akhwat pindah sekarang jamaah. Bagaimana dengan khauf dan roja? Tadi udah kita sampaikan bahwasanya kita ibadah kita memang antara khauf dan roja. Jangan sampai kelebihan. Karena ada orang-orang subhanallah. Ada kejadian di Saudi. Ada seorang lelaki yang dia keluar negeri, kemudian dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dia pulang ke Saudi penuh dengan keputusasaan dari rahmat Allah SWT. Dia cerita kemana-mana, anak ini kayaknya harus didirikan hukum rajam buat anak. Kalau nggak, anak nggak akan bersih kemana-mana. Sampai akhirnya teman-temannya, udah ente tobat. Kalau tobat engkau akan diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus ke Masjidil Haram. Jangan sampai putus asa. Karena rahmat Allah itu seluas langit dan bumi. Tapi jangan juga terlalu mengharap sehingga kita menganggap remeh dosa-dosa kita. Kita tetap bainar raja wal khauf, dan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami yang sedang marah, dan apa doa yang baik untuk istri terhadap suaminya? Ini suaminya hadir mungkin. Bapak-bapak masih suka marah sama istri? Kayaknya udah enggak, ibu-ibu. Mungkin ada satu atau dua yang masih marah sama istri. Kalau suaminya marah, langsung istighfar aja. Diam, jangan dijawab. Jangan menjawab. Karena kalau dijawab, nggak ada benernya. Kadang seorang istri ngomong, Ustadz, ana nggak salah, Ustadz. Iya tuh yang salah. Tapi ketika menjawab yang ada, api akan berkobar. Udah diam aja. Astagfirullah, iya. Bang, ana minta maaf, Bang. Ana minta maaf, ana tidak akan mengulangi lagi. Terus ucapkan kata-kata yang membuat dia itu dingin. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah marah. Nggak dimarahin sama Nabi Aisyah. Bahkan Nabi yataraddaha dalam hadis itu. Nabi berusaha mengambil hatinya Aisyah. Dia omongin gimana, janganlah. Iya, bukankah tadi aku udah belain kamu gitu. Ketika Abu Bakar mau masuk cerita itu, yang Abu Bakar mau memberikan pelajaran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau suami marah, berusaha untuk meredam amarahnya dengan diam. Jangan ngomong sama suaminya, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang itu kan sunnahnya kayak gitu. Supaya orang itu baca a'udzubillah atau baca bismillah. Itu kan. Karena kita tuh ini lagi panas ya, kita diam. Kalau suaminya masih marah, bikinin teh. Gitu kan. Ya masih marah lagi, ya berdandanlah suaminya. Insya Allah bagaimana mengambil hati suaminya, pokoknya jangan ikut marah. Doa apa buat suaminya yang paling baik? Apa doanya jamaah? Ya sebut nama suaminya, sebut nama suaminya dalam sujudnya. Ya Allah, bukakan pintu hidayah buat dia, kumpulkan aku bersama dia di dalam surgamu, berikan hidayahmu kepada dia. Doa-doa yang baiklah buat suami. Nah, jika wanita yang melahirkan anak di luar pernikahan dan dia meninggal, apa dia dapat digolongkan orang yang mati syahid?
Jadi seorang pezina mati ketika mau melahirkan. Ketika anaknya lahir, mungkin anaknya juga mati. Apa masuk syahid jemaah? Secara zahir kita tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mati dalam keadaan meninggal melahirkan anaknya syahid, ikut syahid. Dia ini kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertobat. Karena hati-hati banyaknya perzinahan di Indonesia ini yang kemudian perzinahan itu diakhiri dengan pernikahan, akhirnya menikah. Tapi itu anak hasilnya sebelum nikah. Kadang-kala ibunya nggak pernah bertobat kepada Allah. Karena merasa, iya kan sekarang udah suami istri. Tetap itu dosa akan dicatat. Maka dia harus bertobat. Kalau dia nggak bertobat, ya gimana? Orang yang di medan perang aja, yang dimati di medan perang, karena dia punya utang, atau dia nggak ikhlas, maka harapan masuk surganya berat. Walaupun secara zahir dia dihukumi sebagai mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dalam urusan dunia, khusus dalam pekerjaan kita memberi arahan kepada staf kita dan juga diri kita sebagai pemimpinan untuk selalu menjadi orang yang membutuhkan orang lain? Jazakallah khair. Boleh nggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baiknya orang itu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau tadi mengatakan jadilah orang yang dibutuhkan orang lain, tapi maksudnya itu bisnis. Jadi bagaimana membuat orang lain itu butuh sama engkau? Ya ini urusan dunia. Urusan dia cari dunia, nggak ada urusan sama akhirat. Karena ini urusan jualan, urusan gimana. Tapi kalau tujuan dia itu memberikan manfaat kepada orang lain, maka sangat baik sekali. Jadilah orang yang selalu bisa mewarnai dan bukan diwarnai. Itu seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu maksud pertanyaannya, Anda juga kurang paham kadang-kadang. Apa bedanya taman-taman surga di masjid ilmu dan raudhah Rasulullah SAW? Karena orang yang berada di raudhah sampai berdesakan. Kalau yang di majelis ilmu kadang-kala bisa selonjoran. Iya, di raudhah itu kita sholat kadang-kala keinjak. Jadi bedanya raudhah yang majelis ilmu ini dengan raudhah di Masjid Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baina baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari membahas tentang makna raudhah itu. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, mereka berpendapat tempat itu, lokasi itu bakal dipindah ke surga, bakal diangkat ke surga itu raudhah. Kemudian pendapat yang kedua, beramal di tempat itu akan menyebabkan orang yang mengamalkan amalan itu masuk surga. Beramal di tempat itu, sholat kita, dan tempat yang paling mulia di Masjid Nabawi adalah di raudhah. Di situ Rasul SAW sholat, di situ para sahabat sholat. Bedanya kalau majelis ilmu ini, raudhahnya kan pindah-pindah. Raudhahnya pindah-pindah. Kalau yang di sana kan kita di majelis ilmu ini sama, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi memang mungkin bedanya di sana. Raudhahnya itu tempat yang mulia, tempatnya, lokasinya, sehingga orang berebut. Kenapa orang berebut? Karena cuma di sana. Kalau majelis ilmu, kan nanti ada lagi besok hari Ahad. Gitu. Dia masih bisa pindah-pindah, gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang Anda pahami. Tapi insya Allah sama, kita di Raudhatul Jannah akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Ada hadis tentang doa yang mengatakan hadis tentang doa yang mengatakan bahwa kita harus berselawat dalam doa agar diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan doa Dhunnun? Di doa tersebut tidak ada selawat, tapi termasuk doa yang mustajab.
Barakallahu fiik. Sholawat ini bisa jadi kita baca ketika kita berdoa, langsung ketika kita berdoa. Tapi sholawat itu bisa jadi kita baca sebelum kita berdoa atau setelah kita berdoa nanti. Jadi sholawat dalam sehari kita jangan pernah berhenti bersholawat. Itulah yang akan mengangkat doa kita. Selesai sholat, ada sholawat enggak? Selesai sholat jemaah, ada sholawat enggak doa kita? Kita langsung astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam. Ada sholawat enggak sampai terakhir itu? Tapi kita baca sholawat waktu sholat tadi. Dan sholawat kita jangan berhenti. Dalam artian doa zinnun kita baca. Dan sholawat kita juga baca. Karena itu yang akan melengkapkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam. Dia itu di perut ikan, seorang nabi. Dia tidak mengatakan, ya Allah keluarkan aku dari perutnya ikan. Dia seperti tadi yang kita bacakan tentang salaf kita. Dia mengatakan, la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, subhanak maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi di hatinya dia mengharapkan supaya Allah mengampuni dia. Itu adab berdoa. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya untuk seorang tuan untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, ke negeri kafir seperti Inggris, meskipun pada saat ini di Inggris jumlah umat Islam semakin meningkat dan universitas yang dipilih memiliki komunitas muslim yang cukup banyak. Ya, berkaitan dengan ini, pertama, safar dia dengan mahram atau tidak. Yang kedua, dengan ilmu yang digeluti. Apakah ilmu itu tidak ada di negeri Islam sehingga harus ke luar negeri? Kemudian kalau memang harus ke luar negeri, memang nggak ada, maka tadi bagaimana dengan keimanan dia? Karena tidak sedikit. Jadi di Arab itu ada namanya ibti'ath. Ibti'at itu mengirim mahasiswa-mahasiswi untuk sekolah di luar negeri. Ketika itu dipilihlah orang-orang yang soleh, yang sudah keimanannya kuat, dengan adanya musyrif, pengawas. Soalnya kalau tidak, jangan ngomong luar negeri. Jangan ngomong luar negeri. Di negeri kita sendiri. Antum tahu bagaimana kehidupan di kampus? Gimana mereka? Nggak ada pengawasnya. Orang tuanya nggak tahu anaknya ngapain. Karena kondisi bagaimanapun yang namanya kampus itu berbahaya sekali. Maka tadi kalau dia mau keluar negeri, ilmunya memang nggak ada di negeri kita, ya harus ke sana, ya tolong didampingi oleh mahramnya. Kalau nggak bisa dampingi oleh mahramnya karena masih gadis, menikahlah. Bismillah, dan suaminya dibawa ke sana untuk mendampingi dia. Kalau tidak, jamaah hidup di negeri orang barat ini Allah berat sekali. Sampai ada cerita. Tadi saya baca di Australia ada orang-orang yang biasa, itu komunitas muslim yang mungkin berangkat ke kota-kota untuk berjumpa dengan orang muslim yang di sana. Mereka berhenti di sebuah kota, mereka pakaiannya pakai baju Pakistan lah modelnya. Di kota itu nggak ada orang Islam. Kata teman-temannya, di sini nggak ada orang Islam, kita nggak usah berhenti, kata dia. Aduh, kita capek nih, berhenti aja di sini. Ketika berhenti, ada orang yang datang sama dia, udah kayak turis gitu sudah, dan dengan bahasa Inggris, "Kau muslim?" kata dia. Ya pantas, orang dia jenggotan pakai baju Pakistan gitu. "Iya, saya muslim," kata dia gitu kan. Kata orang ini, "Aku juga muslim." Kata dia, "Kau juga muslim?" "Iya." "Ayo," dia kan mau nginep di hotel, "ke rumah," kata dia. Ternyata dia hijrah dari Libanon. Hijrah dari Libanon, di sana ketemu sama bapak ibunya. Bapaknya udah tua, umur 70 tahun. Ibu 70 tahun. Mereka sudah nggak tahu sama sholat. Tapi mereka masih Islam. Kita cuma taunya, dikatakan di cerita itu, kita tahu bahwasanya
Kita wajib puasa Ramadan. Cuma kita nggak tahu bulannya bulan apa. Karena kampung itu pedalaman sekali. Pedalaman sekali di sana itu. Kita mesti dalam setahun milih 1 bulan puasa. Puasa sembarangan. Karena jauhnya dari ilmu. Akhirnya sama teman-temannya itu diajak pindah ke Sydney dia itu untuk bertemu dengan komunitas muslim ya. Karena memang tadi, kalau kita di negeri orang kafir yang nggak dengar azan, Allah, kita lihat kemaksiatan setiap hari di sana, bahkan nggak ada yang mengingkari, kita lama-lama hati kita yang awalnya benci, naudzubillah, gitu kan. Setelah 2 bulan, naudzubillahnya bisa hilang itu. Ya, memang berat ya. Jadi kalau tadi yang mau sekolah ke luar negeri dilihat, kemudian manfaat mudaratnya, kemudian hal-hal yang syar'i di sana tinggalnya juga perlu diperhatikan. Nah, bagaimana sebaiknya sikap ibu-ibu yang membawa anak ke tempat kajian? Ya, kayaknya minggu depan kasihkan bapak-bapaknya aja. Nah, ibu-ibunya doang yang suruh jagain anaknya. Kadang anaknya itu berisik, dan ibu-ibunya itu juga kadang ngobrol dengan temannya. Kelihatannya mereka seperti mau piknik, bukannya menuntut ilmu. Saya rasa bukan hanya saya yang merasa terganggu, tapi orang-orang di sekitarnya juga terima kasih. Assalamualaikum. Gimana jamaah nih? Ustadz, katanya ke Raudhah. Taman kan ke taman kita ini kan memang piknik. Iya, pikniknya itu nuntut ilmu kita. Jadi cuma sebentar ibu-ibu, nggak sampai 2 jam. Ini hampir 2 jam udah, nggak sampai 2 jam. Tolong bismillah ya. Itu bekal kita ke akhirat. Bekal kita ke akhirat. Ibu-ibu udah 7 hari, 24 kali 7 jam, 7 hari. Di rumah sibuk udah ngobrol gitu kan. Karena temen ngobrolnya udah ngaji, akhirnya ngobrolnya pindah ke masjid. Kita ngobrolnya di tempat kajian aja, nyaman di situ kata dia. Janganlah, jangan seperti itu. Berusahalah. Jadi jangan mengganggu orang lain. Ngaji aja, ngaji. Kita ngaji, ngangkat suara kita sehingga mengganggu saudara kita, itu nggak boleh. Apalagi ngobrol, orangnya udah jauh-jauh menuntut ilmu, deket. Kalau masa anak-anaknya mungkin lah. Ya anak-anak itu wajar kalau rame, ya namanya anak-anak. Nanti mudah-mudahan ke depan ini perlu diadakan yang namanya hadonah. Hadonah ini tempat penitipan anak di tempat kajian. Jadi di Madinah itu istri-istri mahasiswa kan sekolah ya kayak pesantren lah modelnya, pagi sampai siangnya dia itu. Karena istri mahasiswa ada yang anaknya 7, ada yang anaknya 6. Gitu kan? Kalau dia sekolah ke kelas masa sama anaknya 7 gitu kan? Nggak mungkin dia. Akhirnya diadakan penitipan. Jadi di sekolah itu ada penitipan anak. Jadi ibunya kalau anaknya nangis dipanggil ibunya. Tuh anaknya minta susu. Dipanggil ibunya. Tapi tidak mengganggu yang lainnya. Itu perlu dipikirkan bersama. Bapak-bapaknya yang harus mikir. Karena tuh anaknya bapak-bapak. Jangan ya biar ibu-ibu mikirin tuh. Enggak. Maka harus dipikirkan bersama itu. Jadi di setiap tempat kajian nanti bayar orang di sana. Jadi ada yang memang digaji untuk menjaga anak-anaknya. Ya nggak apa-apa lah keluar duit sedikit. Kalau urunan 5 ribuan kan lumayan gitu kan, insya Allah. 2 jam lah, 2 jam dalam sepekan itu sudah cukup insya Allah. Ngobrolnya ditunda ibu-ibu. Bagaimana cara untuk menghilangkan titik hitam dan jejak dosa yang dulu pernah Ana lakukan ya Ustaz? Sesungguhnya jejak noda itu masih tetap ada, meninggalkan penyesalan yang berlarut. Ana sudah berusaha sekuatnya untuk mengobatinya dengan bertobat dan meninggalkan dosa-dosa itu lagi, dan tidak mau berpaling dan meninggalkan dosa-dosa itu lagi, dan tidak mau berpaling, menyingkir dari, dan tidak mau berpaling. Oh ini ada yang terhapus ya,
Walau tetap aja jalan ke arah yang masih terhapus juga. Ini kayaknya fotokopian. Ya banyak yang hilang ini. Tapi nggak sampai selesai yang baca. Jadi afan, yang jelas dosa itu harus menemani kita. Artinya menemani kita ini supaya kita tidak kembali lagi. Kalau sudah, wah alhamdulillah anak kan sudah bersih nih, jadi mulai dosa lagi, mulai nol lagi. Enggak, karena bekas dosa itu akan tetap menemani kita dan ada dampak buruk dari dosa itu. Walaupun Allah sudah hapuskan dosa kita dengan izin Allah, dengan taubat yang nasuha, apabila ada bisikan-bisikan memanggil kita, kita harus berusaha. Dan salah satu hal yang kadang kala kita tidak melakukannya ketika mau tobat itu meninggalkan teman-teman buruk. Kalau kamu nggak berulang kembali, tinggalkan. Itu teman-teman yang membuatmu berdosa. Setiap kumpul sama mereka, dosa lagi. Maka tinggalkanlah mereka. Semoga Allah Jalla Jalaluh membuat kita, ya ingat dosa itu membuat kita istighfar. Membuat kita ingat terus bahwasanya kita memiliki banyak dosa kepada Allah, sedangkan nikmat Allah sangat banyak sekali untuk kita. Ini pertanyaannya, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal. Dan apabila kita mampu, bolehkah setiap tahun kita berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal? Adakah dalil yang menjelaskan? Kalau masalah berkorban untuk orang yang sudah meninggal, dalil secara khusus tidak ada. Tapi para ulama mengkiaskannya dengan sedekah buat orang yang meninggal. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang bolehnya hal itu. Tapi ingat, kurban ini bukan untuk yang meninggal sebenarnya. Seorang anak ketika berkurban dan dia niatkan untuk dia dan keluarganya, maka insya Allah orang tuanya akan dapat dalam situ. Maka berkorbanlah tiap tahun, insya Allah orang tuanya akan mendapatkan. Tapi kalau mau berkorban, ya tadi yang Anda katakan, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena kita lihat Rasulullah SAW tidak berkorban untuk Hamzah, ya, pamannya, nggak ada korban untuk Khadijah umpamanya. Itu di hadis-hadis tidak disebutkan. Tapi beliau mengatakan hadza minni wa min ahli baiti wa min ummati, atau hadza li wa li ahli baiti wa li ummati. Ini dari aku, ya Allah, ini untukku, untuk keluargaku dan untuk umatku. Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Maka Khadijah pun masuk di sana. Seperti itu orang tua kita pun insya Allah masuk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai sekian jamaah. Mohon maaf kalau yang belum dibaca pertanyaannya, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Alhamdulillah kita punya ustadz-ustadz yang agung di sini. Ada Ustadz Yazid, ada Ustadz Hakim, ada ustadz-ustadz kita di Roja, ya. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh memberikan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka bisa terus berdakwah dan memberikan keimanan sehingga mereka bisa istiqamah. Hadza, apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.